Beberapa waktu lalu, calon Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa demokrasi itu mahal dan sangat melelahkan. Ini dilontarkan Prabowo saat menjadi pembicara utama dalam acara Forum Investasi Perbankan di Jakarta. Pernyataan Prabowo Subianto juga dibenarkan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada kenyataannya memang dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melaksanakan kampanye di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. We still have to fight. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan bahwa demokrasi mahal dan sangat melelahkan. Pernyataan Prabowo Subianto ini dilontarkan saat menjadi pembicara utama dalam acara Mandiri Investment Forum di Jakarta Selasa lalu. Let me testify that democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. Democracy is very, very tiring. Democracy is very, very messy, very costly. Menurut Prabowo, demokrasi melelahkan, berantakan, dan juga sangat mahal. Ini berdasarkan pengalamannya maju sebagai kontestan dalam pemilu presiden. Kekurangan itu harus kita sempurnakan, harus kita perbaiki. Misalnya catatan Pak Prabowo terkait upaya memperbaiki demokrasi itu dari sisi cost. Cost-nya sangat terlalu mahal. Kemudian kedua, terkait dengan prosesnya. Prosesnya ada proses yang memang harus kita perbaiki juga. Tadi yang Pak Prabowo menggunakan istilah Messi. Jadi misalnya dari sisi cost ya, Pak Prabowo kan orang yang berpengalaman sebagai ketua umum partai politik di satu sisi lain Pak Prabowo adalah capres. Prosesnya melelahkan, prosesnya tentu memakan banyak biaya. Bahkan misalnya dari sisi caleg ya, banyak caleg yang bahkan untuk menjadi anggota DPR RI saja itu bisa mengeluarkan uang 20 sampai dengan 30 miliar. Dan itu sangat mahal. Bahkan kemarin Pak Prabowo sempat bercanda, Anda untung Nil nggak nyalek. Kenapa? Karena mahal sekali. Saya dengar laporan dari bawah itu mahal sekali dan itu kayaknya jadi PR kita. Apa yang dikemukakan Prabowo Subianto juga dibenarkan oleh mantan Wakil Presiden 2 kali masa jabatan, Yusuf Kala. Menurut Yusuf Kala, perlu waktu berbulan-bulan untuk berkampanye di Indonesia, dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura misalnya. Oh iya, memang benar itu. Coba bayangkan pemilu, bagaimana semua calon keliling Indonesia. Saya sering pernah mengatakan kepada Perdana Menteri Singapura, Anda ini kampanye ini naik mobil saja ke seluruh dalam 2-3 hari seluruh Singapura Anda sudah kunjungi. Kita butuh berbulan-bulan untuk mengunjungi dari Aceh sampai Papua. Ongkos tinggi, energi tinggi. Memang sulit dalam kondisi Indonesia seperti ini. Mengapa demokrasi di Indonesia masih banyak kekurangan, terutama dalam konteks penataan sistem atau institusi demokrasi. Dan di situ kritik Pak Prabowo ada benarnya. Misalnya berkaitan dengan demokrasi yang mahal, itu ada benarnya. Dan praktek demokrasi di Indonesia kan bisa dibandingkan dengan proses demokratisasi di tempat lain yang relatif lebih murah dan representatif. Dan salah satu yang menyebabkan mengapa demokrasi mahal di Indonesia adalah sistem penguatan demokrasi yang selalu silih berganti jelang pemilu. Dan tentu penggunaan berbagai sistem pemilu seperti proporsional terbuka yang membuat popularitas menjadi krusial. Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sekitar 71,3 triliun rupiah untuk pelaksanaan pemilu 2024. Dan selama 36 hari masa kampanye, calon presiden dan wakil presiden mengunjungi setidaknya 94 kabupaten dan kota sepanjang kurun waktu November hingga Januari 2024.
Terlebih lagi sebelum masa kampanye, calon presiden dan calon wakil presiden sudah berkeliling ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan diri. Ini belum hitung waktu dan tenaga dari calon legislatif, baik untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kota dan kabupaten, serta anggota DPD. Termasuk juga anggota kelompok petugas penyelenggara perhitungan suara KPPS KPU dan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu untuk menghitung suara dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Tim TV One mengabarkan.